tadi kita kan sudah belajar tentang teori miskonsepsi teori kontrol. Di sini kita lanjutkan tentang merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi kita tadi memiliki keyakinan bahwasanya orang dewasa bisa berhak untuk memaksa, padahal aslinya kita sebagai guru itu tidak bisa memaksa peserta didik kita, kecuali apabila peserta didik kita itu sudah memiliki etikat dalam dirinya atau faktor internal dalam dirinya, intrinsik dalam dirinya itu sudah positif. Dan juga tergantung lagi kita memaksa mereka itu seperti apa. Kalau kita bisa berhasil, maka kita sebagai guru tentunya memiliki hal istimewa dan juga hal tersendiri yang istimewa dalam memaksa peserta didik itu tadi. Dan ilusi tentang kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter juga tidaklah benar, malah akan membuat mereka menjadi down. Dan semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu terkadang nanti bisa membuat mereka juga, anak didik kita itu tadi, menjadi di masa yang akan datang ketika tidak ada riuh atau pembanggakan, menjadi tidak semangat lagi. Selanjutnya merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama, stimulus respon tentang dunia itu berkata bahwasanya kebutuhan kita itu sama, padahal aslinya teori kontrol tentang dunia, yakni realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Ada kalanya anak yang kekurangan kasih sayang dari orang tuanya itu sikapnya seperti itu, namun kita di sekolah itu memberikan kasih sayang atau pendekatan yang lebih kepada mereka dengan tujuan apa? Agar kebutuhan mereka yang tidak dia miliki di rumah bisa terpenuhi di sekolah. Nah, selanjutnya yakni semua orang melihat hal yang sama. Pada aslinya teori kontrol tentang dunia, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Jadi orang itu memiliki karakteristik, memiliki hobi, memiliki kesenangan yang berbeda-beda. Tentunya kebutuhan yang seharusnya mereka dapatkan itu juga berbeda. Dan yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal menurut teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Harusnya kita memahami, oh iya, alasan mereka melakukan hal ini itu seperti apa, alasan anak kita berbuat seperti ini itu seperti apa. Dan yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat dari sebagai suatu kesalahan. Kadang kita menyalahkan anak-anak kalau keluar tanpa izin itu salah, kadang gitu. Serta-merta menyalahkan. Padahal semua perilaku yang dia lakukan, yang kita lakukan itu pasti memiliki tujuan. Ada kalanya mereka terburu-buru meludah, akhirnya kan cepet-cepetan keluar gitu. Tapi kita kok salah ngasihnya, kok nggak mau izin dulu sih tadi, apa baiknya bu, kami izin dulu. Ternyata anak-anak itu tujuannya adalah ingin meludah cepet-cepetan itu tadi, sehingga lupa untuk izin dulu. Dan selanjutnya yakni orang lain bisa mengontrol saya. Padahal kita sebagai guru itu ada, pokoknya anak harus nurut pada saya, pokoknya anak-anak itu harus mematuhi apa kata saya. Padahal aslinya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anak didik kita itu bisa mengontrol dirinya sendiri. Buktinya apa? Tanpa ada paksaan. Kalau dia senang melakukan hal itu tanpa disuruh, tanpa dipaksa, pasti mereka akan melakukan hal itu. Dan selanjutnya yakni saya bisa mengontrol orang lain itu tadi. Selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal. Ketika dibujuk kok nggak berhasil, maka perlu ini dipaksa. Nah, pada aslinya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Pada aslinya itu kita bisa berkolaborasi, menanyakan kepada mereka
kita tanyakan sebuah pilihan kepada mereka, oh iya nak, kalau kita tidak melakukan hal itu berarti seharusnya kita bagaimana, seperti itu. Dan yang terakhir yakni model berpikir menang kalah. Pada menurut teori kontrol itu model berpikir yang seharusnya adalah menang-menang. Yang pertama yang kita bahas di sini adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu disiplin positif dan apa nilai-nilai kebajikan universal? Iya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya positif itu berasal dari kata yang dikenal dengan disiplin. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi anak-anak itu bisa dikatakan disiplin karena memiliki alasan tentang nilai-nilai yang dia yakini dan alasan tentang nilai-nilai yang harus dia lakukan. Oh iya, anak itu disiplin banget ya, gitu, seperti itu. Jadi itu artinya apa? Dia memiliki keyakinan dalam dirinya untuk menerapkan nilai-nilai positif yang seharusnya dia lakukan. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, baik itu berupa reward ataupun ancaman, baik itu hukuman. Jadi peserta didik kita itu tidak menunggu melakukan hal baik kalau ada hadiah. Oh, aku mau datang tepat waktu, datang lebih awal kalau diberi hadiah. Padahal tanpa hadiah pun mereka bisa berbuat positif, berbuat baik karena ada kemauan dari dalam dirinya tanpa memandang akan dipaksa atau tidak. Dan tugas kita sebagai pendidik yakni menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kita sebagai guru tentunya memiliki motivasi yang besar, motivasi untuk menumbuhkan jiwa, motivasi intrinsik tanpa adanya imbalan, tanpa adanya hukuman. Bagaimana caranya agar anak-anak kita itu selalu melakukan hal-hal yang baik. Budaya positif di sekolah dapat diartikan sebagai usaha menerapkan nilai-nilai. Kita kenalkan tentang nilai-nilai kepada peserta didik kita dan kita wujudkan dalam sebuah keyakinan yang ada dalam diri mereka. Kita yakinkan kepada mereka tentang nilai-nilai positif yang harus dilakukan sehingga timbul suatu kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat belajar dengan bahagia dan berkembang sesuai dengan kodratnya, yakni kodrat Allah dan kodrat zaman. Jadi tugas kita sebagai guru yakni menerapkan kepada mereka, menjelaskan nilai-nilai kebajikan universal itu seperti apa. Setelah itu bisa tumbuh kebiasaan baik pada dirinya. Tujuan disiplin positif diantaranya yakni untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa agar mereka menjadi orang yang bisa menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini berasal dari diri siswa, dikenal dengan motivasi internal sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman ataupun hadiah. Ketika anak sudah disiplin, guru tidak usah berikan hadiah ataupun tidak usah berikan hukuman, maka otomatis mereka akan otomatis sendiri berlaku disiplin. Nah, itu dikenal dengan disiplin positif. Adapun nilai-nilai kebajikan universal yakni sebuah nilai yang disepakati bersama, baik itu berbeda suku atau bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Yang pertama dikenal dengan
Yang tadi ada berapa Bapak Ibu? Ada 6. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan juga kreatif. Nah, itu kita kenalkan kepada mereka tentang nilai-nilai yang harus diyakini oleh mereka. Dan juga menurut IBO itu ada istilah lagi, nilai kebajikan itu meliputi toleransi. Toleransi itu apa Bapak Ibu? Saling menghargai, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, dan juga antusias, empati kepada sesama, dan kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan menurut 9 pilar karakter ada istilah lagi, nilai kebajikan itu meliputi cinta kepada Tuhan dan segenap ciptaannya, yakni beriman dan bertakwa itu tadi, serta berakhlak mulia. Tanggung jawab, jujur dan juga amanah, diplomatis, hormat dan santun. Nah itu kita juga tentang nilai kebajikan yang dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif, dan juga pekerja keras seperti itu. Nah itu diantaranya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Lanjut. Ya. Adapun motivasi perilaku manusia. Mengapa sih manusia kok melakukan hal-hal? Nah, hal-hal yang harus dilakukan. Kita sebagai manusia melakukan hal baik, melakukan hal buruk. Nah itu tentunya mesti ada motivasinya, ada tujuannya mengapa sampai melakukan hal tersebut. Yang pertama, motivasi perilaku manusia yakni untuk menghindari ketidaknyamanan. Oh, saya melakukan hal ini datang pagi sekali 7:30 misalnya, 7:30 misalnya, datang ke sekolah kok 7:30. Tujuannya apa? Dia berjumpa sama ibu guru. Nah, kadang seperti itu motivasi anak-anak. Yang kedua, datangnya tepat waktu, melakukan hal-hal baik di kelas. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Oleh dan orang Jawa. Ben dipek, ben didok guruku nenek wayahe perpisahan biar saya dipanggil di panggung seperti itu. Kadang aku nanti dia piala. Namun dua-duanya ini termasuk motivasi perilaku manusia yang tidak bisa dipertahankan untuk jangka panjang kalau ada saja dilakukan. Namun motivasi yang ketiga yang paling penting untuk kita terapkan kepada peserta didik kita, yakni untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka memiliki keyakinan dalam dirinya. Oh iya, kalau saya berperilaku seperti ini, konsekuensinya adalah ini. Nah, jika saya melakukan hal ini, maka yang saya rasakan adalah seperti ini. Nah, kalau anak sudah paham tentang motivasi yang ketiga ini, tentunya mereka akan selalu berhati-hati dan selalu melakukan hal-hal yang mengacu pada perilaku baik. Yang kedua yakni tentang teori motivasi yang terdiri dari hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman adalah, ya kita seringkali mendengar istilah hukuman. Hukuman itu adalah tindakan bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Datangnya tiba-tiba, kalau orang Jawa ujung-ujung moro-moro guru moro-moro hukum, nggak ada pemberitahuan terlebih dahulu. Namun untuk konsekuensi adalah tindakan itu sudah terencana, sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau pihak sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Jadi anak-anak sudah diberitahu, oh ya anak ini ada PR. Besok kalau tidak mengerjakan maka konsekuensinya adalah misalnya mengerjakannya sambil berdiri, misalnya mengerjakannya di depan kelas. Anak-anak sudah memikirkan, aku tak mengerjakan PR biar besok tidak
mendapatkan konsekuensi itu tadi. Jadi sudah bisa mengira-ngira, bukan kok marah lagi bagi-bagi anak PR-nya mana, oh kok nggak ngerjakan, ayo langsung mari. Nah seperti itu misalnya, ayo langsung berdiri ke depan, ke melihat atas, ke matahari misalnya. Tidak seperti itu, tapi anak-anak sudah diberi tahu terlebih dahulu. Dan selanjutnya tentang hukuman konsekuensi, dan ada lagi yang ketiga ini yang bagus, yakni yang bisa menerapkan disiplin, yakni restitusi. Tingkatan ini, restitusi ini yang paling tinggi dibandingkan dengan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman tentu dia ini adalah berhadapan dengan identitas gagal, karena hukuman itu identik menyakitkan, dan yang kedua membuat anak itu menjadi tidak nyaman untuk jangka panjang, dan yang ketiga korban mendapatkan keadilan. Nah, kadang anaknya itu loh bu, habis melakukan kesalahan ini misalnya, gitu. Lah murid akan tersakiti, dan yang terakhir sistem tidak akan berjalan bila pun tidak takut. Nah, ada orangnya biasa, karena PR menilai pokoknya lari-lari. Kadang anak-anak senang lari-lari daripada harus berada di dalam kelas. Kadang anak-anak lebih senang berjemur di panasan daripada harus ke dalam kelas untuk belajar. Namun untuk restitusi dan juga konsekuensi ini berada pada identitas sukses, yang mana konsekuensi ini sesuatu yang harus terjadi dengan kesepakatan kedua belah pihak antara guru dan murid. Tidak nyaman untuk anak dalam jangka waktu pendek, dan juga korban bisa diabaikan. Murid atau anak ini dibuat tidak nyaman. Tentunya anak-anak kalau menerima konsekuensi tidak ada yang merasa bahagia, pasti merasa tidak nyaman dengan konsekuensi itu. Namun bisa menjadi penguatan hanya dalam jangka pendek, bukan untuk jangka panjang masa depan anak-anak. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Nah, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi guru itu terus menanyakan, karena anak-anak belum terwujud kesadaran dalam dirinya. Namun untuk restitusi ini, restitusi berisi tentang pilihan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang sangat panjang, dan korban mendapatkan ganti. Istilahnya apa? Ada solusi yang kita tawarkan. Murid atau anak mendapatkan penguatan dan masalah bisa terpecahkan, dan murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, jadi anak bisa memikirkan, ya apa kesalahanmu, apa yang harusnya kamu lakukan, dan apa yang kamu terima kalau kamu melakukan hal ini. Anak-anak bisa berpikir panjang dan berpikir secara mendalam sebelum melakukan hal tersebut. Oke, lanjut ya. Tentang hukuman, konsekuensi dan juga restitusi ini, itu berada pada 3 posisi. Yang pertama yakni yang negatif itu yang apa Bapak Ibu? Hukuman. Yang negatif itu hukuman. Jadi kita sebagai guru hendaknya berusaha untuk menjauhi yang namanya hukuman. Dan yang kedua yakni apa Bapak Ibu? Hukuman konsekuensi. Konsekuensi itu berada di posisi netral. Nah, misalnya nih, stimulus respon berarti gini, kalau kamu tidak mengerjakan PR, maka konsekuensinya adalah mengerjakan di dalam kelas. Ada stimulus yang diberikan oleh guru dan respon yang diterima oleh murid apabila tidak melakukan hal tersebut. Bisa juga untuk mendorong kepatuhan, namun dalam jangka pendek. Dan juga konsep diri yang baik bisa membuat diri anak itu menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Namun untuk restitusi ini tingkatan yang paling tinggi bisa dinilai positif, karena kita sebagai guru berfokus pada pemecahan masalah dalam jangka panjang, bukan kok melulu dikata-kata kamu bersalah tidak mengerjakan PR, kamu bersalah dan kamu pernah bukan. Tapi kita memikirkan jangka panjang, solusi yang kita tawarkan kepada anak itu. Kalau sekarang kamu benar, berarti besok gimana? Apakah telat lagi atau gimana? Nah, di situ orang berpikir, berarti
Jadi aku besok gak boleh telat ya. Besok aku harus bangun pagi. Kalau sekarang kamu nggak mengerjakan PR, besok apa kamu nggak mengerjakan PR lagi? Nah, pasti anak-anak akan berpikir setelah ini saya akan mengerjakan PR seperti itu. Yang selanjutnya apa yang kamu yakini? Nah, jadi setelah itu kita ditanyakan, anak-anak kemarin kita sudah sepakat ya membuat keyakinan kelas. Apa kira-kira yang kamu yakini? Seperti itu. Lantas jika hal itu di luar dari keyakinan kita, maka apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang telah kamu lakukan tadi? Seperti itu. Itu yang dimaksud tentang restitusi. Next. Ya. Yang ketiga, yaitu tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas, dulu kita sering membuat yang namanya peraturan kelas. Ada lagi apa Bapak Ibu? Kesepakatan kelas. Sekarang di modul 1 ini ada yang dinamakan keyakinan kelas. Mengapa sih kita perlu dalam membuat keyakinan kelas? Nah, kok bukan peraturan saja seperti yang sudah umum? Nah, seperti itu. Alasannya yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak, lebih nyata daripada peraturan. Karena keyakinan kelas itu mengandung nilai-nilai kebajikan universal dari pernyataan-pernyataan yang dituliskan. Yang kedua, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif, bukan lagi mengandung kata dilarang dan juga bukan lagi mengandung kata tidak boleh, melainkan langsung ditulis dengan kalimat positif yang bisa dilakukan oleh peserta didik. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Kadang ada keyakinan kelas yang sampai satu kertas itu full, banyak sekali sampai anak lupa kira-kira ada peraturan apa yang harus dilakukan, bukan. Tapi sedikit saja, namun mudah untuk diingat, mudah dipahami dan juga mudah diterapkan. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan, bukan hal yang tabu atau bukan hal yang sulit untuk diterapkan, melainkan hal yang mudah untuk diterapkan. Selanjutnya, keyakinan kelas ini juga bersedia meninjau kembali dari waktu ke waktu jika dirasa kurang maksimal, jika dirasa kurang bisa pas dengan apa yang diinginkan oleh peserta didik, bisa ditinjau dari waktu ke waktu. Lantas bagaimana pembentukan keyakinan kelas itu? Yang pertama, keyakinan kelas harus berupa kalimat positif. Jika ada kalimat negatif maka dihilangkan, dijadikan kalimat positif semuanya. Lebih abstrak artinya apa? Lebih nyata daripada peraturan. Berisi tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nah, dan juga bersedia meninjau dari waktu ke waktu jika keyakinan tersebut perlu diubah. Dan tentunya yang lebih beda lagi dengan peraturan, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas. Selanjutnya bukan hanya guru yang membuat, anak-anak ini ya peraturan kita mohon untuk dibagi. Satu, tiket. Nah, sebelum pulang tiket, ada gitu biasanya. Itu gurunya yang buat. Yang kedua, anak-anak bangku harus ditata rapi. Nah, yang ketiga penjelasan guru, hapus papan tulis, datang di jam 7 kurang. Nah, itu gurunya yang buat biasanya. Anak dan dia, oh ini bagian saya. Nah, karena aku kayak di kelas ini, anak-anak dilibatkan sendiri. Apa yang bisa kalian lakukan ketika di kelas? Nah, lanjut. Nah, iya. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa keyakinan kelas itu mengandung nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama dengan menggunakan kalimat positif dan dapat diterapkan dengan mudah. Jangan sampai kata-kata yang kita tuliskan di situ sulit dipahami anak. Bahannya aja sulit, apalagi dilaksanakan. Bahkan untuk diingat anak juga sulit. Yang kedua, peserta didik akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis gampang. Nah, pada anak-anak kita itu melihat peraturan dari guru
gurunya itu ternyata ini peraturannya dibuat oleh guru saya, dan kita juga pokoknya download di Google ada, tidak ditempel seperti itu kurang mengena ke anak-anak dan juga anak-anak kurang memahami. Namun ketika keyakinan kelas dibentuk dari suara mereka sendiri, tentunya mereka lebih memahaminya. Lanjut lain. Contoh keyakinan kelas ada di sini, contoh nilai kebajikan universal, diantaranya ini disiplin, religius, peduli lingkungan, dan juga toleransi. Isinya di situ diantaranya datang tepat waktu di sekolah, mengerjakan tugas tepat waktu, bukan seperti ini katanya dilarang terlambat, bukan dilarang mencontek, bukan, tapi kita kasih contoh kalimat positifnya biar anak mengenal, oh saya harus mengerjakan secara mandiri dan tepat waktu tugas-tugas itu, mengikuti kegiatan upacara, memakai seragam sesuai dengan jadwal, seperti itu. Dan juga ada nilai-nilai religius seperti mengucapkan salam, bersalaman ketika datang di sekolah bersama bapak ibu guru, membaca surat-surat pendek atau juz amma sebelum pembelajaran, berdoa sebelum dan juga sesudah belajar. Yang ketiga yakni peduli lingkungan. Peduli lingkungan ini bisa diterapkan anak-anak dengan melakukan piket kebersihan kelas. Nah, melakukan piketnya dilakukan setelah pulang sekolah bisa. Nah itu peduli lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, menjaga kelas agar tetap bersih dan nyaman, dan toleransi. Nah itu berkebinekaan global dalam profil pelajar Pancasilanya, yaitu tentang menghormati guru dan siswa, saling menghormati pada warga sekolah, berteman dengan semua siswa dengan rukun. Nah, tidak ada kalanya tidak membuli teman, bukan, tapi berteman rukun atau rukun dengan teman. Nah, menghargai orang lain. Lanjut. Nah, contoh pembuatan keyakinan kelas. Kemarin sudah kami terapkan untuk pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama yakni mengajak peserta didik menuliskan hal positif yang harus dilakukan. Guru bisa seperti ini, mengajak peserta didik, anak-anak ini Bu Guru punya sticky note ya, coba dituliskan di sini. Satu saja hal positif yang seharusnya kalian lakukan di kelas itu apa? Nah, disebarkan, ditulis satu aja. Setelah itu anak-anak coba ditempel. Nah, ditempelkan tentang hal positif itu tadi, ditempel di kertas boleh, di kamar boleh. Setelah ditempelkan, tugas guru adalah mengajak peserta didik untuk mengelompokkan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Oh, kadang anak itu kata-katanya sama pemahamannya. Ada yang tidak mengejek teman, tidak membuli teman, tidak menyebut nama orang tua. Nah, seperti itu, tidak memanggil dengan nama orang tua. Berarti disimpulkan dengan nilai kebajikan universalnya apa tadi? Saling menghargai, bunyinya rukun dengan teman. Yang terakhir, setelah dikumpulkan dalam nilai kebajikan universal dan juga tentang keyakinan kelas, guru tugasnya adalah memberikan penguatan, dikuatkan anak-anak. Oh, inilah ya yang pertama, disiplinnya itu satu, datang tepat waktu, misalnya duduk tertib di kelas, rukun dengan teman, saling menghargainya, seperti itu. Jadi anak-anak diberikan pemahaman agar mudah dilaksanakan. Tentang yang keempat, tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kita sebagai manusia tentunya memiliki kebutuhan yang kita inginkan, kebutuhan yang harusnya terpenuhi dalam setiap manusia. Yang pertama, yang paling penting yaitu bertahan hidup. Ya, semua orang pasti menginginkan yang namanya bertahan hidup, entah itu dengan bekerja mencari nafkah untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Nah, dengan makanya itu terpenuhi seperti itu. Kebutuhan kebebasan. Nah, kadang peserta didik kita ingin kebebasan dalam hal apa? Mengeksplor apa yang dimilikinya, minat bakatnya, menginginkan bernyanyi, kelotean, seperti itu. Namun kadang kita sebagai guru orang ya, padahal mereka punya tujuan ke situ, dia menginginkan kebebasan. Kalau
kita sebagai guru bisa memberikan sedikit ruang untuk mereka, ya silakan. Sekarang yang mau bernyanyi, yang kelompok-kelompok, atau belajarnya dibuat sesuai dengan mereka, diajak nyanyi, diajak gaya tepuk-tepuk sambil tidur-tidur bangku, yang penting tidak melanggar keyakinan kelas yang telah disepakati. Kebutuhan tentang kesenangan, penguasaan, tentu semua orang ingin membutuhkan atau menginginkan. Nah, penguasaan itu tadi, dan juga kasih sayang dan rasa diterima dimanapun dia berada, ingin disayangi, ingin diterima, tidak ada yang membuli, seperti itu. Ya, restitusi. Ya, karena ada azan, jadi adanya kita jawab nanti yang kita jawab dulu. Langsung kita jawab yang terakhir nanti ya. Yang kelima yakni restitusi, 5 posisi kontrol manusia, 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama, yang paling rendah adalah pembuku, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat yang lebih bagus lagi yaitu pemantau, dan yang terakhir yang ideal sekali yakni manajer. Jadi kita sebagai guru tentunya harusnya memahami hal tersebut. Nah, ketika kita memilih sebagai identik dengan pembuku atau membuat orang merasa bersalah, nah di sini berarti kita berada pada identitas gagal. Namun hal yang sulit sekali yaitu menjadi guru yang menghargai diri sendiri atau menjadi manajer, itu terlalu sulit. Mungkin di tengah-tengah kita bisa menjadi teman atau bisa menjadi pemantau, namun hal itu juga kurang dianjurkan. Kalau bisa kita belajar untuk menjadi manajer, ya. Jadi kita jauhi kata-kata menghardi, membuat orang gara-gara kamu, jadi anak merasa bersalah. Yang juga sebagai teman itu juga membuat mereka menjadi, ketika kita agak membuat mereka ketika mereka sudah menganggap kita sebagai teman, jadi mereka itu seakan-akan dengan temannya sendiri, itu juga kurang bagus, atau sebagai pemantau. Namun ketika kita sudah menjadi manajer, bisa menempatkan diri sebagai manajer, tentu kita di situ berada pada posisi yang paling ideal. Yang terakhir, ya, di sini ada video tentang posisi kontrol. Nah, di sini apa itu ya? Guru seperti apa kita selama ini? Coba. Halo, Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Guru A, B, C, D, dan E. Nah, mungkin kita sadar atau tidak kadang kita melakukan hal ini. Bagi anak-anak, silakan PR yang kemarin diberikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. bagi anak-anak, silakan PR yang kemarin diberikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Nah, itu tadi guru sebagai apa? Coba Ibu. Yang kedua. Ada yang belum mengerjakan?
Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah nggak sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Nah, yang kedua itu tadi apa Bapak Ibu? Maaf, Bu. Saya Iya, membuat rasa Nanti bersalah. jangan diulang lagi ya. Dan yang ketiga, Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. nah, Ya, careful. lain kali tepat waktu ya masuknya. Tas dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku pulang lagi, apa ya? Nah, kadang membuat anak aku enak itu seperti ini. Seperti apa Bapak Ibu tadi? Sebagai teman. Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Yang 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Nah, yang keempat ini tadi guru yang tahu. Tugas. Yang terakhir, ini yang paling ideal Bapak Ibu. Tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu. Saya kalau sore banyak ibu jaga warung. Gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Setiap kadang sampai jam 8 malam, Bu. Saya coba pertanyaan. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh, gitu ya, Bu. Saya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Kita tawarkan solusi atas kesalahan anak itu jalan keluarnya seperti apa. Berarti tadi gurunya sebagai manajer. Oke. Tadi makna restitusi sudah kita pahami. Nah, selanjutnya yakni tentang segitiga restitusi. Bagaimana cara kita menerapkan restitusi itu tadi agar kita bisa berada pada posisi guru sebagai manajer. Yang pertama yakni kita melakukan pendekatan dengan menstabilkan identitas anak-anak yang melakukan kesalahan itu. Kita dekati, kita tanyakan akan alasan mereka melakukan hal tersebut. Menstabilkan identitas terlebih dahulu dengan kata setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini seperti itu. Jadi anak merasa bersalah. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setelah itu kamu tanya, kamu tuh punya alasan mengapa melakukan hal itu, nak? Nah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Karena anak-anak saya ini bebas bu, gitu. Apa kamu tidak tahu kalau ada cara lagi yang lebih efektif daripada itu? Nah, kita validasi tindakan itu bahwasanya kita rekaman itu tidak bagus atau itu tidak seharusnya kamu lakukan. Ada pilihan tindakan banyak yang harusnya bisa kamu lakukan. Yang terakhir yang menanyakan keyakinan bisa dengan ini. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu tahu nggak kita kemarin dalam buat keyakinan kelas ada keyakinan kelas apa saja? Keyakinan kelas apa yang tidak sesuai dengan perbuatanmu hari ini? Seperti itu. Itu tentang menanyakan keyakinan kelas. Nah, di sini juga ada contoh penerapan segitiga restitusi yang kemarin sudah saya terapkan tentang peserta didik dari kelas 6 yang bertengkar dengan teman sekelasnya karena tugasnya dicontek. Nah, dengan Naya, Aida, namanya Aida dengan Naya bertengkar sampai menggebrak mejanya. Nah, kita tanya ini. Ya, itu ketika dia sudah mengaku iya bu, ya tentu saja kamu marah ya, itu lalu aja karena kalau berguru di posisi punya juga kan kesal, punya kesal. Nah, dan ada pilihan lain, kamu tidak perlu kesal dengan gebrak sampai bentak-bentak yang marah itu tadi. Nah, apa solusi yang kita tawarkan? Kalau hal itu terulang lagi, apa yang kamu lakukan? Nah, keyakinan kelas apa yang telah tidak sesuai dengan perbuatanmu itu tadi. Ya, itu bu, saling menghormati, saling menghargai, seperti itu misalnya ya. Terus kita tawarkan, jadi kalau kamu sekarang mengaku salah, berarti kan harus ngapain minta maaf. Dan besok kalau itu terulang lagi, saya tidak akan menggebrak, tapi saya akan melaporkan ke guru kita, ke guru saya, wali kelas, atau ke guru mata pelajaran, seperti itu.
karena telah melanggar keyakinan kita saling menghormati ibu tadi. Baik Bapak Ibu, itu tadi tentang pemaparan dari budaya positif hari ini. Terima kasih atas kedatangan dan partisipasi Bapak Ibu semua dalam kolaborasi di forum ini. Semoga kita bisa mengimplementasikannya untuk pembelajaran sehari-hari. Untuk selanjutnya, mohon untuk memberikan refleksi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi dari saya untuk materi yang diberikan di hari ini. Materi yang diberikan sangat bagus, mudah dipahami oleh saya dan menarik. Untuk materinya, terima kasih Bu Ya atas materi yang diberikan. Karena dengan materi yang diberikan, insya Allah saya bisa lebih paham lagi tentang posisi kontrol guru yang baik untuk anak-anak, supaya anak-anak tidak akan timbul trauma, rasa bersalah atau dan lain-lain sebagainya. Kemudian segitiga restitusi juga itu ternyata sangat bagus untuk bisa diterapkan di kelas, terutama anak-anak saya ini kan sangat-sangat aktif ya, kelas 1. Mungkin nanti akan saya terapkan supaya anak bisa menghargai pada sesama temannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas materi yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ella atas refleksinya. Semoga kita semua bisa berubah ke arah yang lebih baik. Sekian pemaparan diseminasi tentang budaya positif dari saya. Segala kesalahan dan kekhilafan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qouli ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.